Jalankan perintah Ferdy Sambo, pelanggaran pidana Baradae berpeluang gugur. Mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti, kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wetolak bewijstewen. 2 alat bukti disertai keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan ini. Ini kaitannya dengan keilmuan mereka, tentunya kaitannya terkait dengan apa yang dialami oleh Baradae, sikap batin dari Baradae. Kalau rekan-rekan media sudah mengikuti, kemarin ada psikolog forensik menjelaskan bahwa Baradae ini, Richard Eliezer, ini adalah patuh dan taat, yang punya patuh taat tinggi kepada otoritas. Nah, ini akan kita detailkan lagi di persidangan ini. Nah, ketiga ahli ini hadir berdasarkan kemanusiaan. Yang kedua, apakah keterangan saksi yang satunya itu confirm berkesesuaian? Salah satu 85, satu 86. Saya hanya ke situ aja. Kalau misalnya itu confirm, kemudian bisa diperkuat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti psikologi misalnya. Kalau confirm, bisa jadi kesimpulannya adalah memang saat memutuskan kehendak itu ternyata tidak dalam situasi tenang, sehingga unsur itu menjadi batal atau patah ketika dikaitkan dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Selebihnya saya tidak akan komentar karena saya setuju, saya tidak boleh masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Seperti itu. Jadi maka ini tidak terlepas dari adanya perintah jabatan itu, tidak lepas dari adanya doktrin militer. Betul. Nah, tadi kalau ahli mengatakan bahwa hal tersebut coba di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 103 kalau nggak salah. Iya. Kalau saya salah mohon ditegur majelis. Jadi pasal 103 KUHP itu ada beberapa yang tentang kewajiban prajurit bawahan melaksanakan perintah atasan. Nah, ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Satu, bahwa prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas. Dan Richard Eliezer dalam kasus ini dia siap bertanggung jawab. Sikap gentle dan sikap kesatria ini, dan sebagai justice collaborator, ini hal yang dia tunjukkan ya. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan bahwa seorang Romo Magnis mau membantu menjadi ahli. Jadi saya pikir publik juga pun bisa menilai dengan posisi dari seorang Baradae atau Richard Eliezer. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aris menilai unsur pidana yang didakwa kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat bisa dihapuskan. Sebab menurut Aris, pada hakikatnya Richard hanya menuruti perintah atasannya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo, buat menembak Yosua. Pada hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh, orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain dan mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut, elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan, kata Albert saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan kasus Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 28 Desember 2022. Dia lantas menyinggung soal keadaan terpaksa bagi seseorang yang menerima perintah sebagai diatur dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal itu berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Menurut Albert, pasal 51 KUHP itu bisa diterapkan kepada Richard dalam kasus ini. Albert menjelaskan alasan dalil hukum tersebut bisa digunakan Baradae karena adanya hubungan hukum publik dengan pemberi pemerintah penembakan terhadap Brigadir J. Mengapa demikian? Karena memang ketika perintah jabatan ini diberikan ada hubungan hukum publik yang terjalin antara pemberi pemerintah, ucap Albert. Meskipun dalam perkembangannya tidak hanya perintah tapi juga instruksi, dan hubungan antara yang diberi dan pemberi perintah itu tidak harus berstatus pegawai negeri. Yang penting ada otoritas publik dari penguasa dan pejabat berwenang.
tersebut, ujar Albert. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah Ferdy Sambo yang saat kejadian menjabat Kepala Divisi Propam Polri. Perintah pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Cendrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam peristiwa yang terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022, Richard mengaku Sambo memerintahkannya mengokang senjata api sebelum menembak Yosua. Ketika Yosua masuk ke dalam rumah, Richard mengaku dia diperintah oleh Sambo menembak rekannya sesama ajudan itu. "Bapak langsung bilang, woi tembak cepat, cepat kau tembak," kata Richard dalam persidangan yang lalu. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Bribka Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Dalam peristiwa yang terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022, Richard mengaku Sambo memerintahkannya mengokang senjata api sebelum menembak Yosua. Ketika Yosua masuk ke dalam rumah, Richard mengaku dia diperintah oleh Sambo menembak rekannya sesama ajudan itu. "Bapak langsung bilang, woi tembak cepat, cepat kau tembak," kata Richard dalam persidangan yang lalu. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Bribka Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J.